Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 September 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita kembali membaca Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih bersama dengan hadis nomor 45 yang berbunyi wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir. Sinten? Jabir ibnu Abdullah. Jabir ibnu Abdullah. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulm. Jauhilah perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu akan mengakibatkan kegelapan yang berlipat-lipat bagi pelakunya. Kapan? Di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wattaqus syuh. Jauhilah sifat pelit. Jauhilah sifat pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sungguh sifat pelit ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang sudah kita janjikan, bahwa malam hari ini kita akan membahas tema dampak buruk sifat pelit di dunia. Dampak buruk sifat pelit di dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Di antara dampak buruk tersebut, yang pertama, akan mengakibatkan kegelisahan hati. Akan mengakibatkan apa? Kegelisahan hati. Alias orang yang pelit itu hidupnya tidak akan tenang. Berarti yang hidupnya tenang siapa? Orang yang dermawan. Semakin orang pelit, maka hidupnya akan semakin sempit.
Semakin orang dermawan, hidupnya akan semakin nyaman dan bahagia. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul bakhili wal mutasaddiq mathalu rajulaini 'alaihima jubbatan min hadid qad tarrat aydiyahuma ila taraqihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin sedekah seperti dua orang yang memakai jubah dari besi. Jubah dari apa? Besi. Jenengan pernah nggak memperhatikan orang-orang yang perang-perang itu pakai baju apa? Besi. Baju besinya itu lempeng-lempengan apa namanya? Ini apa namanya? Bulat-bulat gitu. Yang mana yang jenengan lihat? Lempengan. Ya. Kalau jenengan perhatikan, ada yang lempengan-lempengan, ada yang bulat-bulat kecil-kecil gitu. Kayak dianyam gitu. Tapi terbuat dari apa? Besi. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang dermawan, itu seperti dua orang yang sama-sama pakai baju dari apa? Besi. Dan kedua tangannya sama-sama posisinya kayak gini. Sama-sama posisinya kayak gini. Dua tangan tertekuk, kemudian ke arah nopo niki? Tulang nopo niki? Tulang belikat. Ya, kayak gini. Kemudian dipakaikan apa tadi? Jubah yang terbuat dari besi. Apa bedanya? Fakullama hammal mutasaddiqu bisadaqatihi tasa'at alaihi hatta tu'affiya atharahu. Orang yang dermawan, setiap dia pengen bersedekah, dan kemudian dia bersedekah, maka baju besi itu semakin lebar. Begitu dia bersedekah lagi, maka semakin lebar. Begitu bersedekah lagi, maka semakin lebar. Sampai akhirnya tangannya apa? Terbebas. Plong apa ora plong? Plong. Bisa bernafas dengan apa? Lega. Tangannya bisa digerakkan dengan bebas. Itu orang yang apa? Dermawan. Berarti kebalikannya. Wa kullama hammal bakhilu bis sadaqah inqabadat kullu halqatin ila sahibatiha wa taqallasat alaihi wandammat yadahu ila taraqihi. Adapun orang yang pelit, setiap dia mau bersedekah dan gak jadi karena sifat pelitnya, maka jubah besi itu semakin apa? Sempit. Kalau tadi mungkin agak bisa goyang-goyang dikit tangannya, karena jubahnya tambah apa? Sempit, sehingga nggak bisa digoyang. Pengen sedekah lagi, terhalang dengan sifat pelitnya, maka semakin sempit lagi sampai dia nggak bisa menggerakkan tangannya, bahkan nggak bisa bernafas. Kata Nabi SAW, fayajtahidu an yuwassi'aha fala tattasi'. Si pelit ini berusaha
untuk bisa melepaskan tangannya, melebarkan baju besinya. Tapi dia nggak bisa. Justru malah baju itu semakin sempit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Perumpamaan yang dibikin oleh Nabi SAW ini menggambarkan suasana hati. Menggambarkan apa? Suasana hati. Jadi sempitnya baju besi itu adalah perumpamaan dari sempitnya apa? Hati orang yang pelit. Sehingga hidupnya tidak akan tenang, tidak akan damai. Orang yang pelit itu hidupnya tersiksa. Ngaku atau tidak ngaku. Sebaliknya, orang yang dermawan, hidupnya nopo? Bahagia. Kenapa bahagia? Bagaimana tidak bahagia? Wong dia melihat orang tertawa, tersenyum, bahagia, mendoakan kebaikan. Jenengan pernah ngasih sedekah sama orang, golek ndonga, dawa banget. Doanya sampai, aduh ora rampung-rampung. Saking napa nih? Saking panjangnya doa itu. Mendoakan kebaikan buat dia, mendoakan kebaikan buat anaknya, mendoakan kebaikan buat istrinya, buat rezekinya, buat umurnya, buat panjang. Kemudian kelihatan senyum, bahagia, senang, berbinar-binar. Kalau anak kecil yang kelaparan, makannya lahap. Nganti keselak. Saking apa? Saking laparnya, saking lahapnya, bahagia. Senang. Sebaliknya orang yang pelit. Karena kepelitannya ini disukai apa dibenci sama orang? Dibenci. Makanya kalau ada kebakaran di rumahnya orang yang pelit, pripun? Nah, gimana tetangganya? Innalillahi apa napa? Tidak boleh tertawa di atas penderitaan orang lain. Tapi kadang-kadang itu refleks. Ada kebakaran malah alhamdulillah. Senang. Kenapa? Karena pelit. Tapi orang yang dermawan, enggak. Orang yang dermawan, begitu ketahuan rumahnya mau kebakaran atau langsung orang berbondong-bondong untuk membantu. Bahagia. Karena dia biasa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, maka orang lain pun juga ingin membahagiakan dia. Sebaliknya orang yang pelit karena sering menyusahkan orang lain, ketika dia susah, orang senang. Walaupun kaidahnya aja bunga, deleng wong susah. Aja susah, deleng wong bunga. Itu kan kaidahnya seharusnya. Ya. Aja bunga, deleng wong susah. Jangan seneng ngelihat orang susah. Jangan susah ngelihat orang seneng. Harusnya kan seperti itu. Ya. Bahkan itu dialami oleh orang-orang terpandang sekalipun. Pemimpin sekalipun. Pemimpin yang dermawan sama pemimpin yang pelit lebih disukai mana? Yang dermawan. Ada kejadian di zaman Nabi SAW masih dituturkan oleh Jabir juga. Ya, sama. Yang menuturkan kejadian itu Jabir. Hanya saja kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman
dan dinilai sahih oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumallah. Apa kata Jabir? Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke perkampungannya Bani Salimah. Perkampungannya sinten? Bani Salimah. Biasa orang Arab itu hidupnya bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Saat itu Nabi SAW datang ke perkampungan sinten? Bani Salimah. Ya Bani Salimah, man sayyidukum? Rasulullah SAW bertanya, wahai Bani Salimah, wahai Bani Salimah, siapa pemimpin kalian? Siapa pembesar kalian? Nek caranya dewek, sapa luraeh. Siapa pembesar kalian? Qalu al-Jaddu bin Qais. Al-Jaddu bin Qais. Kata mereka, pembesar kami namanya Al-Jaddu. Sinten? Al-Jaddu ibnu Qais. Anaknya sinten? Qais. Dah. Terus ternyata mereka masih melanjutkan omongannya. Wa inna lanubakhiluhu. Tapi wahai Rasul, menurut kami orang ini pelitnya minta ampun. Jadi bukan titik, tapi nopo? Koma. Namanya al-jaddu, tapi medite, Masya Allah. Kok Masya Allah? Na'udzubillah. Ya. Kata Bani Salimah. Qala. Maka Nabi SAW pun bersabda. Wa ayyuda'in adwa minal bukhl. Ini yang pernah saya sampaikan kemarin. Adakah penyakit yang lebih parah dari sifat pelit? Jadi Nabi gak suka. Ada pemimpin kok pelit. Ada bos kok medit. Ya, hati-hati yang jadi bos. Berarti karyawan enggak apa-apa. Ya apa-apa. Enggak boleh. Mau bos, mau karyawan enggak boleh pelit. Ya, semuanya harus dermawan. Wa ayyuda'in adwa minal bukhl. Adakah penyakit yang lebih parah dari sifat pelit? Maka saat itu juga Nabi SAW bersabda, Bal sayyidukum al-khairul abyadu Amr ibnul Jamuh. Mulai hari ini, pemimpin kalian adalah Amr ibnul Jamuh. Diganti sama Nabi SAW. Kenapa? Karena dia adalah orang yang baik. Dia orang yang dermawan. Jadi yang cocok jadi pemimpin itu orang yang dermawan. Pemimpin negara apa pemimpin rumah tangga? Hah? Semuanya. Jenengan dermawan orang. Pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin desa. Aja kur pas kampanye tok. Bagi-bagi sembako. Barang ngontrak dadi sembakone dicabut. Karpete digulung, semene jaluk maneh. Apa ini? Dermawan kok pamrih. Dermawan kok pamrih. Dermawan itu lillah. Lillahi ta'ala. Wa qala wa kana ala adyafihim fil jahiliyah. Jadi Amr bin Jamuh ini sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman apa? Jahiliyah. Selalu namanya tamu itu enggak habis-habis. Istilahnya itu dapure ngebul terus. Orang karena udut. Karena masak terus. Tamunya tuh hilir mudik. Jadi orang Arab itu Masya Allah. Ya, dermawan sekali. Walaupun mereka masih musyrik saat itu.
Apalagi begitu masuk Islam, wah tambah nopo? Tambah dermawan. Wa kana yulimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dan beliau bisa mengadakan walimah Amr ini, maka beliau akan bantu walimahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak zaman jahiliyah sudah dermawan, begitu masuk Islam tambah nopo? Dermawan. Jadi kedermawanan itu akan membuat hati tenang. Akan membuat hati bahagia. Bahkan seandainya yang dermawan itu orang kafir sekalipun. Subhanallah. Ini balasan dari Allah. Jadi orang kafir pun kalau dermawan, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Apalagi kalau Muslim. Parae ana wong Islam tapi medit. Akhirnya image-nya kaji medit. Ya ora kabeh kaji ora. Sebagian. Ya. Haji tapi pelit. Berarti nek urung haji ya dua-duanya lah harus dermawan. Ya. Kata Syekh As-Si'di rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Wasailul Mufidah. وَبِهَا يَدْفَعُ اللَّهُ عَنِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ بِحَسَبِهَا. Dengan kedermawanan itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kegelisahan, ketidaktenangan dari orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Orang Islam maupun orang kafir. Terus kelebihannya orang Islam apa? Walakin lil mu'mini minha akmalul hadzi wan nasib. Hanya saja kebahagiaan yang didapatkan oleh mukmin dan muslim ketika mereka dermawan lebih sempurna. Kenapa lebih sempurna? Karena motivasinya adalah mencari pahala dari Allah. Sehingga balasan yang akan dia dapatkan di dunia atau di akhirat. Di dunia atau di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir balasannya di dunia tok. Berupa kebahagiaan yang dia rasakan ketika di dunia. Dan kebahagiaan itu pun tetap masih diselipi dengan kegalauan karena ketidakimanan dia kepada Allah. Tapi tetap ada terselip perasaan bahagia karena kedermawanannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Syekh As-Si'di tadi ketika mengatakan orang kafir pun juga bahagia ketika bersedekah. Beliau bawakan dalilnya yaitu surat An-Nisa ayat 114. Surat apa? An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kumpul-kumpulnya mereka, orang kan senengnya ngumpul-ngumpul nggih. Ya. Ngumpul-ngumpulnya mereka itu nggak ada baiknya kecuali kalau saling memotivasi untuk bersedekah atau berbuat baik atau mengadakan penyelesaian konflik antara orang-orang yang sedang berselisih. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul itu nggak ada baiknya. Kecuali kalau di situ ada motivasi untuk apa? Sedekah, ngajak kebaikan, atau melakukan upaya mendamaikan dua orang yang sedang apa? Berselisih. Di ayat ini
awal ayat ini, Allah nggak membeda-bedakan. Orang beriman, nggak beriman, pokoknya asal mereka ngumpul-ngumpulnya untuk kebaikan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Salah satu kebaikan itu adalah ketenangan. Setelah itu Allah menyebutkan kelebihan orang yang beriman. Apa kelebihannya? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan dalam rangka mencari ridhonya Allah, berarti orang Islam atau bukan? Orang Islam. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka akan kami tambahi selain dengan kebahagiaan yang tadi mereka dapatkan, kami akan ganjar mereka dengan pahala yang melimpah ruah. Dah. Berarti akibat yang pertama apa tadi? Mengakibatkan apa? Kegelisahan hati. Kalau ndak percaya, banyak-banyak bersedekah. Nanti jenengan akan rasakan. Bahkan sampai level nyesel kalau nggak nopo sedekah. Sampai level seperti itu. Kalau sedekah habis itu plong. Jadi ada kotak infak itu bukan apa? Bukan tontonan. Ya, bukan hiasan. Ya, begitu lihat kotak infak, apa yang bisa saya keluarkan? Plung, masukkan. Yes. Nggak jadi plung. Ya, akan terasa apa? Sempit. Ya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua. Dampak buruk dari sifat pelit di dunia yang kedua adalah akan mengakibatkan kebinasaan. Apa? Mengakibatkan kebinasaan. Dalilnya apa? Hadis yang sedang kita bahas. Hadis Jabir. Hadis nomor 45. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Yaitu sabda Nabi SAW. Wattaqus syuh. Jauhilah sifat pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat pelit itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Salah satu faktor yang membuat orang-orang umat-umat sebelum kita binasa, hancur lebur, adalah karena sifat apa? Pelit. Kok bisa Ustadz? Mari kita dengarkan lanjutannya. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Gara-gara sifat pelit itu mereka bunuhan. Dan mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Gara-gara apa mau? Sifat pelit. Binasanya keluarga, apa binasanya negara? Hah? Dua-duanya. Dari skup yang paling kecil, yaitu rumah, tangga, keluarga, sampai skup yang besar, negara. Bahkan antar negara. Masing-masing pelit dengan SDA-nya, sumber daya alamnya. Rebutan. Sampai perang. India, Cina, Bangladesh. Rebutan apa? Rebutan? Ada macam berita. Rebutan air. Rebutan apa? Air. Gak mau berbagi kepada tetangganya, negara tetangganya. Masing-masing bikin bendungan yang nopo besar sehingga negara tetangganya gak kebagian. Perang. Gak peduli. Negara tetangganya pada kehausan, kelaparan gak peduli. Itu antar negara. Di dalam negara,
Negara hancur karena sifat pelit para koruptor. Ya. Mereka sudah digaji tapi urung marem. Belum puas dengan Rubiconnya. Ya. Sudah beli, sudah punya warnanya hitam, keluar yang pink. Pengen beli yang warnanya apa? Pink. Ya. Pelit, rakus, menghancurkan negara. Dan juga menghancurkan wilayah skup yang kecil. Napa? Rumah tangga. Bayangkan jenengan. Gara-gara pelitnya anak kepada orang tuanya. Gara-gara pelitnya suami kepada istrinya. Gara-gara pelitnya kakak kepada adiknya atau adik kepada kakaknya. Hancur rumah tangga. Gara-gara pelitnya anak kepada orang tuanya. Bapak dan ibunya minta beras. Minta apa? Beras. Dicatat sebagai hutang oleh anaknya. La haula wa la quwata illa billah. Orang tuanya butuh berobat. Gak ada biaya. Minta kepada anaknya. Juga sama. Bu, beras sing wingi urung dibalik-aken. Beras yang kemarin belum kembalikan. Masih pinjam duit lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Pada suatu hari. Ada seorang anak. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapor. Pengen menagih hutang dari bapaknya. Bapaknya butuh duit. Si anak ini menganggap bahwa bapaknya ini berhutang. Bagaimana kelanjutannya? Setelah azan insyaallah. Alhamdulillah wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kejadian tadi dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu fi dainin alaih. Ada seorang anak datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan ayahnya yang menurut si anak itu punya hutang kepada dia. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh beliau. Dan kata Syekh Al-Albani sahihun li ghairihi. Apa kata Nabi SAW? Nak, kamu, tubuhmu, dan seluruh hartamu milik bapakmu. Milik ibumu. Para ulama telah berijma. Anak itu wajib menafkahi orang tuanya. Wajib. Kalau orang tuanya fakir. Orang tuanya nggak punya pekerjaan. Berarti dosa kalau nggak ditunaikan. Apa kata Imam Ibnul Munzir rahimahullah? Ajma'a ahlul ilmi على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. Para ulama telah bersepakat, telah berijma bahwa orang tua
yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, wajib dinafkahi oleh harta anaknya. Kok bisa-bisanya utang? Rumah tangga hancur gara-gara pelitnya anak kepada orang tua. Yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan anak itu siapa? Orang tuanya. Terutama siapa? Terutama ibunya. Suami rusak hubungannya, hancur hubungannya dengan istrinya karena pelit, nggak mau kasih nafkah. Wong bojoku wis duwe gaji dhewek kok. Wong istriku sudah punya gaji sendiri kok, Ustaz. Dia sudah punya usaha kok. Wajib suami memberi nafkah kepada istri sekalipun istrinya kaya. Apa kata Nabi SAW? Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, wajib bagi kalian untuk menafkahi keluarga kalian. Untuk menafkahi istri dan anak kalian. Memberi mereka pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Walaupun istrinya punya penghasilan. Apa kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah? Yajibu 'alal insani an yunfiqa 'ala ahlihi, 'ala zaujatihi wa waladihi bil ma'ruf. Wajib bagi seorang bapak, bagi seorang suami untuk menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik. Hatta law kanatiz zaujatu ghaniyatan fa innahu yajibu 'ala zauji an yunfiq. Sekalipun istrinya kaya, wajib bagi suami untuk menafkahinya. Apalagi kalau istrinya miskin, gak punya penghasilan. Wong istri punya penghasilan saja suami wajib menafkahi. Sekarang malah dibalik. Yang cari nafkah siapa? Istri. Sing lanang ngapa? Dolanan darah. Mancing. Dolanan HP. Layangan, ya Allah. Bukannya ndak boleh layangan, boleh. Tapi jangan lupa bekerja. Harga diri laki-laki itu salah satunya adalah nafkah. Itu salah satu harga diri pria. Saya bukan lagi ngomong orang yang stroke, orang yang sakit parah. Saya lagi nggak ngomong itu. Saya lagi ngomong seorang pria yang gagah perkasa, tapi kerjaannya ternak, teri. Nganter anak, nganter istri. Nganter ke PT. Nganter ke sekolah, setelah itu di rumah. Dolanan apa? HP. Mana harga dirimu, wahai pria? Wahai laki-laki, mana harga dirimu? Ini kalau dibiasakan lama-lama nanti istri yang kotak pekat loh. Bayangkan, istri menceraikan siapa? Suami. Kenapa? Karena suaminya nggak punya penghasilan. Sehingga seakan-akan yang berkuasa siapa? Istrinya. Jadi, alasan apapun. Oh, saya pengen nabung, beli HP. Lah, beli HP. Saya pengen nabung, beli kitab. Saya pengen nabung ini. Anda punya kewajiban. Sekarang ini Anda punya kewajiban. Punya duit, kasih kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah. Untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri. Pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis?
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. 2. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. Uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. 3. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? 4. A'zamuha ajran. Yang paling besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Jangan hancurkan rumah tangga karena sifat pelit. Pelitnya anak kepada bapak. Pelitnya suami kepada apa? Istri. Pelitnya saudara kepada saudaranya. Dan ini banyak terjadi. Terutama ketika orang tuanya meninggal dan meninggalkan warisan. Persaudaraan belasan dan puluhan tahun hancur lebur. Gara-gara masing-masing rakus ingin mendapatkan jatah warisan yang paling banyak. Pelit, gak mau berbagi kepada saudaranya. Ketahuilah, sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, apalagi dari hasil merampas seperti itu, yang ada di hari kiamat adalah penyesalan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan beliau mengatakan hadis ini sahih atau dinyatakan sahih oleh beliau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu afladha kabidiha amsal al-ustuwani min adh-dhahabi wal fiddah. Nanti di hari kiamat bumi akan memuntahkan isi perutnya. Emas setiang-tiang. Perak sebesar tiang ini. Dimuntahkan semua oleh bumi. Ke atas permukaannya. Di hari kiamat. Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadha qataltu. Si pembunuh datang. Melihat emas, perak itu. Kata dia, gara-gara ini aku membunuh ketika di dunia. Wayaji'ul qati'u fayaqulu fi hadha qata'tu rahimi. Dan orang yang memutus silaturahimnya ketika melihat emas dan perak itu bergelimpangan di atas tanah, gara-gara ini aku memutus silaturahimku. Penyesalan. Persaudaraan itu mahal. Jangan sampai gara-gara rebutan seubin dua ubin tanah. Atau rekening yang di sana, atau toko yang di sini. Kita korbankan persaudaraan kita. Dengan orang-orang yang kita sayangi. Yang dulu kita main bareng. Yang dulu kita berjuang bareng. Kita tidur bareng. Itulah akibat buruk apa? Sifat pelit. Yang pertama apa? Mengakibatkan kegelisahan hati. Yang kedua? Mengakibatkan kebinasaan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari sifat buruk ini. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.